Selamat datang di channel Sawmill Indonesia. Di sini saya akan menyuguhkan sebuah video di mana aktivitas menggergaji kayu dengan benar dan tepat. Kayu besar ini adalah kayu trembesi. Kayu trembesi atau kayu suar. Ini sedang mengangkat kayu. Kayunya sangat besar sekali. Nah, di belakang itu ada seorang bapak-bapak yang ikut naik ke forklift supaya pembawaannya bisa imbang. Ini penataan kayu yang akan dibawa ke tempat penggergajian yang akan digergaji oleh operator penggergajian kayu. Ini pengangkatannya, proses pengangkatan kayu gelondong. Kayu gelondong besar ini namanya kayu trembesi. Ini seorang bosnya yang sedang mengatur kayu yang punya penggergajian supaya kayu diukur sesuai dengan kebutuhannya. Yang di belakang baju merah ini seorang mandor yang sudah terlatih dan sudah canggih mengatur kayu. Ini penempatan kayu gelondong besar ke atas rel besi atau rel dorong, dan seorang operator gergaji sedang mengatur cara bekerjanya kayu supaya tidak terguling. Sedangkan kaos putih seleret hitam ini sedang menarik atau menderek kayu dengan alat diesel. Ini caranya mengatur kayu ke atas rel gergaji atau rel dorong. Nah, ini operator penggergaji yang sudah canggih dan sudah handal mengatur kayu supaya tidak terguling. Dan pengaturan kayu ini supaya lebih lebar dan posisinya harus bagus. Kita lihat, ini pengaturan kayu di atas rel yang diatur oleh tenaga mesin forklift. Nah, ini pengaturan kayu diatur oleh orang banyak karena kayunya sangat besar sekali. Kayu seperti ini banyak digunakan untuk bahan mebel yang dibuat oleh pekerja tukang kayu yang sudah mahir atau sudah handal ataupun sudah pandai. Nah, ini pencatokan atau penjepitan kayu supaya tidak terguling atau supaya tidak lepas dari rel besinya. Nah, ini dengan cara
dipukul-pukul supaya lebih kuat karena kayunya besar sekali. Pemukulan pada besi pencatokan atau besi penjepitan ini supaya lebih kokoh atau lebih kuat merekatnya ke dalam kayu, supaya kayu tidak terguling dan tidak mudah rubah dari tempat rel penggergajian kayu. Penataan kayu besar seperti ini banyak dilakukan tenaga ahli di Indonesia karena mesin penggergaji biasanya dilakukan oleh tenaga ahli penggergaji benso. Nah, ini penataannya sudah mau selesai dan kayu besar siap mau digergaji. Dalam penataan gergaji pita seperti ini biasanya dilakukan dengan manual. Kita mulai dengan proses pembelahan kayu yang dilakukan oleh operator penggergaji kayu. Ini dimulai proses penggergajian kayu besar. Operator penggergaji memberi aba-aba kepada semua teman-temannya agar kayu bisa tetap terjaga dan tidak terguling dalam kondisi sedang digergaji. Ini dilakukan oleh banyak orang, yakni minimal 5 orang, karena penggergajian kayu besar harus bersama-sama dilakukan orang banyak. Ini ada tambahan lagi bapaknya yang menyusul. Nah, ini operator penggergaji di sini kurang lebih 16 orang, yang dimana tukang gergaji ini dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini proses pembelahan kayu papan yang pertama yang sedang digeser. Ini belahannya cukup besar dan agak berat. Ini ada forklift untuk membantu kayu supaya kayu bisa diangkat dengan mudah. Nah, ini kita lihat. Ini pengangkatan kayu dan kayu bisa dipindah dengan mudahnya dari tempat kayu gelondong kemudian dipindah ke pinggir penggergaji. Nah, ini ada penyiraman air pada mata gergaji supaya tidak terjepit. Jadi penyiraman air dilakukan ke mata gergaji supaya licin, kayunya bagus dan serat kayunya cukup lumayan untuk dibuat barang mebel. Ini pendorongan kayu yang dilakukan oleh operator gergaji yang sudah berpengalaman
dan sudah handal dalam menggergaji kayu besar. Di sini tempatnya kayu besar sedang digergaji. Nah, dalam pendorongan ini cukup membutuhkan tenaga ahli operator gergaji yang kuat dan sudah terlatih dalam mendorong kayu. Kita lihat ini mau terbelah. Nah, ini sudah terbelah beberapa papan yang dibuat untuk barang mebel. Kita lihat para pekerja sedang mengangkat kayu. Kayunya cukup berat karena kayu besar dibuat tebal sekali. Nah, seperti ini ada yang berkelakar supaya tidak begitu capek dalam proses pengangkatan kayu. Operator gergaji sedang membuka gergaji pita atau gergaji selendang untuk diganti gergaji yang lebih tajam. Pergantian seperti ini dilakukan beberapa papan supaya lebih cepat proses penggergajian kayu. Kalau sudah tajam, penggergajian kayu lebih cepat selesai. Ini penataan gergaji harus seimbang dan rapi supaya proses penggergajian kayu lebih maksimal. Ini diputar, di setel sesuai dengan gergaji untuk kayu besar. Kita lihat pemutarannya. Roda pada mata gergaji supaya lebih kencang dan gergaji tidak copot, karena kalau copot bisa berbahaya. Proses penghidupan mesin dilakukan oleh operator penggergaji kayu, dan kayunya sedang didorong di atas rel penggergajian kayu besar. Proses dimulai. Penyepian papan atau pembelahan papan pada kayu besar cukup berat saat mendorong kayu besar, karena kayu besar masih basah, dan kayu besar ini dari perhutani yang sudah resmi digergaji di penggergajian kayu. Nah, sudah terbelah, dan ini ada yang melakukan aktivitas di bidang papan untuk ditarik ke papan berikutnya. Ini proses pengangkatan papan pada kayu besar.
cukup berat karena kayu sangat tebal sekali, dan pendorong kayu dengan cara manual. Nah, kita lihat seperti ini, dibantu oleh teman-temannya. Nah, seperti ini. Cukup berat juga karena kayunya masih basah dan kayu digergaji dengan ukuran tebal. Aktivitas menggergaji kayu dengan banyak orang bisa membantu lancarnya usaha atau lancarnya bekerja di penggergajian kayu ini. Ini dibantu teman-teman. Papan yang sudah terbelah seperti ini nanti bisa dibuat bahan mebel. Nanti diproses di rumah dengan pekerja tukang kayu. Pengangkatan yang cukup berat, hanya orang 3, dibantu temannya lagi jadi 4 orang. Kayu basah yang masih digergaji saat ini nanti dikeringkan lewat panasnya matahari. Proses menggergaji kayu dengan tenaga mesin dan tenaga orang bisa menjadikan acuan atau pemilihan papan tebal dan bagus. Ini prosesnya menggergaji kayu dengan ukuran yang sesuai dengan perintah mandor atau perintah bos penggergajian kayu, sesuai dengan permintaan dari para tukang kayunya atau bos kayu. Ini proses pengukuran, ini Pak bosnya yang sedang mengukur kayu. Diukur dengan ukuran yang pas dan tepat sesuai dengan kebutuhan barang mebelnya. Ini dipaku supaya tidak pecah, diberi papan dan paku, kemudian ditempelkan di kayu yang akan dibelah. Ini proses penggergajian kayu sedang berlangsung. Penggergajian yang penuh hati-hati seperti ini supaya menghasilkan papan yang lurus dan papan yang bagus. Kayu yang bagus menghasilkan serat yang bagus pula, seperti kayu besar ini. Ini kayu terem besi yang akan dibuat untuk bahan meja besar dengan kualitas yang sangat bagus. Penggergajian dengan penuh hati-hati. Ini ada yang sedang di belakang sedang menangani kayu supaya tidak terguling, dan ada yang menggeret kayu atau mendorong kayu supaya cepat selesai dalam pengerjaan menggergaji kayu. Ini pengangkatan kayu yang cukup berat
karena posisi kayu seperti ini sangat besar sekali. Diangkat. Ini orang yang sudah terlatih dalam menggergaji kayu, sehingga sudah cakap dan sudah pandai dalam menangani proses penggergajian kayu. Ini sedang didorong operator penggergaji yang sudah terlatih dan sudah canggih dalam menangani kayu-kayu besar seperti ini. Ini ditopang atau dibantu dengan tenaga manusia kayunya supaya tidak roboh atau tidak terguling. Nah, seperti ini prosesnya aktivitas menggergaji kayu besar. Cukup berat juga. Ada yang pakai kayu supaya bagian bawah bisa tergelintir dengan mudah seperti ini. Kerja tim seperti ini selalu dilakukan dalam penggergajian kayu besar karena membutuhkan bantuan orang banyak. Sedang diangkat kayunya. Dan didorong dari bawah. Nah, seperti ini. Kemudian digelintir supaya proses lebih cepat. Ini dibantu tenaga mesin yang kekuatannya lebih besar agar mudah dan cepat selesai dalam mengerjakan menggergaji kayu. Kayunya besar-besar seperti ini dan tebal dengan ukuran 10 cm. Kayu besar dengan ukuran tebal 10 cm dan panjangnya ini 3 meter, cukup berat juga. Nanti dibuat papan untuk bahan meja solid, bahan meja tebal, atau bisa untuk barang-barang mebel produk lainnya sesuai dengan ukuran dan pembuatannya. Kalau meja solid dengan ketebalan 10 cm atau 12 cm ketebalannya, ini bisa menjadi produk yang mantap atau produk yang baik. Ini sedang dibantu teman-teman, cukup berat juga karena prosesnya menangani kayu besar selalu membutuhkan banyak teman. Penarikan ke belakang, kemudian digergaji lagi. Ini diukur supaya melihat posisi kayunya dengan keadaan yang tepat dan benar. Kalau salah langkah sedikit, maka kerugian kayu yang dibelah akan menjadi rugi kalau tidak tepat ukurannya.
Kalau ukurannya bagus, maka sesuai dengan keinginan dan permintaan ukuran tersebut. Kayu term besi mempunyai serat-serat yang bagus seperti ini, bisa dimanfaatkan untuk meja pesanan-pesanan dari konsumen. Ini pendorongan kayu supaya terbelah menjadi sebuah papan. Nah, dorongan-dorongan seperti itu membutuhkan tenaga yang ekstra kuat, karena kalau kuat maka akan cepat terselesaikan. Ini penarikan ke belakang untuk digergaji lagi. Ini tukang mandornya yang sedang mengawasi keutuhan kayu supaya diukur dengan bagus. Ini masih proses menggergaji kayu. Kayunya sangat besar sekali, dan ini penataan kayu cukup berat juga. Ini yang namanya pekerja manol atau pekerja bagian mengangkat kayu besar. Manol kayu adalah orang yang mengangkat kayu balok atau kayu gelondong, namanya manol kayu. Ini dibantu teman-temannya supaya kayu bisa teratasi dengan mudah, seperti ini. Nah, sudah lepas dan tinggal menggulingkan dengan hati-hati supaya kayu tidak menjadi pecah. Pengangkatan kayu besar yang dilakukan oleh Bapak Manol Kayu sedang mengangkat kayu. Cukup berat juga. Kayu yang masih basah nanti bisa dikeringkan lewat matahari, atau kayu yang basah nanti bisa diopen melalui pengeringan. Ini sedang memproses menggergaji kayu dengan penuh hati-hati karena kayu mulai menipis dan mulai habis ketika digergaji saat berlangsungnya penggergajian kayu. Ini berjalannya penggergajian seperti ini. Ini ada yang bantu bawa kayu untuk menahan kayu supaya kayu tidak jatuh ke bawah. Ini mobil forklift atau mobil pengangkat benda yang sangat berat, sehingga mobil forklift seperti ini banyak digunakan di penggergajian kayu untuk membantu aktivitas kerja supaya menjadi ringan. Ini penataan kayu di atas mobil truk. Mobil truk yang membawa bahan kayu papan nanti akan dibawa ke tempat pengolahan kayu untuk membawa bahan mebel. Forklift seperti ini dengan tenaga mesin yang sangat kuat
digunakan untuk mengangkat papan kayu atau kayu gelondong secara langsung. Karena proses forklift seperti ini dengan menggunakan tenaga mesin, banyak orang yang membutuhkannya. Ini diangkat ke atas truk supaya pengerjaan pengangkatan cepat selesai. Ada yang membantu untuk memberikan kayu ke lubang papan supaya forklift bagian angkat tidak terjepit. Nah, seperti ini. Aktivitas mengangkat kayu seperti ini selalu dilakukan setelah papan-papan kayu sudah digergaji, kemudian ditata rapi ke atas truk untuk pengangkatan kayu ke tempat pengolahan bahan-bahan furnitur. Forkliftnya sedang berputar dan truk sudah berjalan pulang ke tempat pengolahan kayu untuk bahan furnitur. Di sini kayunya sangat banyak dan kayu-kayu besar seperti ini akan digergaji di tempat penggergajian. Terima kasih sudah menonton video penggergajian kayu besar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam jumpa kembali.